Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alia Rifani Azara dengan NPM 2218011017 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang saya dapat dari masa PKKMB 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15, 16, 18 dan 19 Agustus 2022. Hari pertama materi pertama disampaikan oleh AKBP Yusrandi Yusrin, SIK Magister Medcom, dengan judul Peran Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Kejahatan digital kini semakin marak, mulai dari perjudian online, prostitusi online, penipuan online, hingga pelanggaran hak cipta dan akses ilegal. Di era digital ini, semua orang bisa mengakses informasi atau unggahan secara bebas. Kita harus selektif dalam menerima informasi, selalu lakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. Segera laporkan ke pihak berwajib apabila menjadi korban kejahatan di dunia maya. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Herawati tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying atau perundungan. Bullying sendiri itu apa sih? Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara fisik, verbal, ataupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Dan hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan kepribadian yang sehat, tangguh, dan berkepribadian budi pekerti luhur, meningkatkan partisipasi dalam meningkatkan ilmu sosial, politik, dan ekonomi, mengembangkan ilmu terkait dasar negara dan Pancasila negara, serta mengembangkan nilai budaya yang luhur dan relevan. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. KH Said Akil Siroj, MTTA, tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam agama. Nasionalisme tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kita bisa mengambil ilmu dari negara lain, tetapi jangan budayanya. Karena nasionalis harus beragama, dan beragama harus nasionalis. Indonesia bukan negara agama, tapi rakyatnya harus beragama. Hari kedua materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi, SHMS, dengan tema Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka. Tantangan yang harus dilalui mahasiswa saat ini adalah Industri 4.0 dengan penguasaan data, teknologi, dan berkemanusiaan tinggi. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, bonus demografi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, terdapat indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan juga berakhlak mulia. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Magister Kesehatan, tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus yang sehat. Lingkungan hidup berupa alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. UNILA memberlakukan upaya kampus sehat, yaitu dengan yang pertama, zero tolerance area atau yang dilarang merokok, berjudi, dan bullying. Yang kedua, parkir terpadu dan pembatasan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pengelolaan sampah TPST. Yang keempat, pengelolaan sumber air. Dan yang kelima, arboretum dan anggrek. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI, tentang etika dan norma mahasiswa. Tipe-tipe mahasiswa itu ada yang pertama, study oriented, belajar dan berprestasi selalu namun kurang berorganisasi. Yang kedua, organization oriented, jadi berorganisasi tetapi terkadang lupa akan tugas utamanya, yaitu belajar. Yang ketiga, hanya suka bermain, menganggap segalanya santai dan kurang berprestasi. Yang keempat, study and organization oriented, jadi bisa menyeimbangi antara organisasi dan juga belajar. Mahasiswa ideal berarti mampu berpikir positif dan menyeimbangkan sisi akademik dan non-akademik. Cara menjadi mahasiswa ideal adalah mematuhi peraturan, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, sopan, dan berintegritas, melakukan yang terbaik selama berkuliah. Materi keempat dibawakan oleh Profesor Suharso, PhD, tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di era marketing.
Revolusi teknologi dan industri tercipta dari perkembangan mekanisme dan elektrifikasi yang turut berperan mengubah budaya dan kebiasaan mahasiswa. Selalu persiapkan kelebihan yang dimiliki dan kemampuan untuk bersaing secara global. Dengan disediakannya infrastruktur yang memadai, dapat mendukung mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi proses pembelajaran di era serba virtual dan digital saat ini. Keterampilan sesuai dengan prodi yang ditekuni harus dikembangkan, dan kemampuan beradaptasi dan berinovasi, berlatih hubungan dengan orang lain, bersosialisasi, dan tidak melupakan kewajiban utama kita, yaitu belajar. Hari ketiga, materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Syahwulan Sumekar dengan judul Pembelajaran di PTN Era 4.0 dan Plagiarisme. Revolusi industri era 4.0 merupakan pergeseran fundamental pada aktivitas masyarakat menuju aktivitas digital, seperti meeting yang dilaksanakan secara online. Cara menghadapi era revolusi adalah dengan memperbanyak literasi, mulai dari literasi data, teknologi, manusia, dan lain-lain. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Asmi Zakiah Oktarina, Esket Magister Farmasi, dengan judul Sistem Perkuliahan dan Pembimbingan Akademik. Pemateri 2 menyampaikan tahap program sarjana, kurikulum program sarjana, pembimbing akademik, dan sistem informasi atau nilai yang meliputi web FK Unila, IG FK Unila, IKKN untuk yang semester 5, dan YouTube FK Unila. Materi ketiga dengan pemateri Dr. Beta Kurniawan, Magister Kesehatan, SP Park AIVOKA, dengan judul Hak dan Kewajiban Mahasiswa. Pemateri 3 menyampaikan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mahasiswa, sanksi untuk pelanggaran, komite etik atau disiplin, bidang olimpiade, dan kompetisi-kompetisi lainnya. Materi keempat dengan pemateri Dr. John Suwandi, Magister Kesehatan dengan judul Sarana dan Prasarana. Pemateri 4 menyampaikan tentang sarana dan prasarana yang ada di FK Unila. PKKMB hari keempat membahas tentang metode pembelajaran yang ada di FK Unila, misalnya kuliah, tutorial, clinical skill lab atau CSL, praktikum laboratorium, dan lain sebagainya. Ada juga tentang program kreativitas mahasiswa atau PKM dan jenis-jenisnya. Saat itu juga diberitahu tentang how to survive in FK Unila, tentang sikap-sikapnya harus bagaimana, dan juga ada pemilihan komti waktu PKKMB hari keempat. Sekian penjelasan saya tentang hal-hal yang saya dapatkan dari masa PKKMB 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.